Oke, selanjutnya, jadi reaksi yang dimaksud bukan yang ini ya. Jadi itu cuma menginformasikan bahwasanya ada reaksi di mana karbon bereaksi dengan oksigen, ada juga reaksi di mana karbon monoksida bereaksi dengan oksigen. Nah, yang ditanya adalah kalau pembentukan standar dari karbon monoksida. Ya, berarti yang ditanya di sini adalah entalpi dari pembentukan standar. Ya, pembentukan standar. Kak, apa itu pembentukan standar? Pembentukan standar itu adalah pembentukan suatu senyawa, ya, pembentukan dari suatu senyawa, tetapi melalui melalui senyawa-senyawa yang ya melalui senyawa sederhananya, gitu ya. Atau senyawa sederhana itu kita sebut sebagai senyawa bebas, gitu ya. Contoh, kalau saya mau tahu entalpi pembentukan dari katakanlah NH3, gitu. Entalpi pembentukan dari NH3 ya, NH3 itu dibentuk dari apa gitu. Dia dibentuk dari atom N dan atom H ya. Seperti yang saya bilang, senyawa bebas untuk atom N tadi adalah N2. Senyawa bebas untuk atom H tadi adalah H2. Jadi homodiatomik seluruh molekul homodiatomik itu adalah molekul-molekul senyawa bebas gitu. Ya udah, inilah reaksi pembentukan NH3. Tinggal kita setarakan reaksinya ya. Ini kalikan setengah, ini kalikan 3/2. Nah, ini entalpi pembentukan untuk NH3 gitu. Kak, gimana kalau entalpi pembentukan dari karbon monoksida? Ya, karbon monoksida CO. Berarti entalpi pembentukan karbon monoksida dibentuk dari atom karbon dan atom oksigen. Karbon senyawa bebasnya ada dalam bentuk karbon solid. Oksigen senyawa bebasnya ada dalam bentuk O2. Tinggal disetarakan, ini dikalikan setengah gitu. Nah, inilah reaksi pembentukan untuk karbon monoksida gitu. Jadi yang ditanya soal ada reaksi ini berapa nilai delta HF-nya, entalpi pembentukan standar dari karbon monoksida. Nah, ya lagi-lagi kita kan mencari entalpi reaksi. Ya ini menyangkut dengan materi yang barusan gitu. Pakai mana untuk mencari entalpi reaksi? Apakah di situ ada informasi delta HF produk? Nggak ada. Apakah ada informasi energi ikatan? Nggak ada juga. Apakah ada informasi kalorimeter di situ? Perubahan suhu, ada kapasitas kalor, ada massa? Nggak ada juga. Maka yang bisa kita gunakan adalah hukum Hess di sini ya. Jadi di sini merupakan salah satu contoh soal di mana dia menerapkan dari penerapan hukum Hess. Cara menganalisis hukum Hess gitu ya. Kita lihat dari reaksinya dan kira-kira reaksinya itu didapat dari mana. Oke, sekarang kita butuh hukum Hess untuk mendapatkan entalpi reaksi dari reaksi di atas ini ya. C ditambah setengah O2 menghasilkan CO, berapa nilai entalpinya kita tentukan secara hukum Hess. Nah, caranya kita lihat satu persatu ya. Di sini saya punya persamaan pertama dan persamaan kedua. Nah, dua buah persamaan ini harus saya susun supaya mendapatkan persamaan yang dimaksud ini, supaya dapat persamaan ini. Gitu. Gimana susunannya? Caranya kita harus analisis satu persatu. Contoh, di sini saya punya atom karbon. Nah, kalau mau mendapatkan atom karbon, karbon solid, kira-kira harus didapatkan dari persamaan satu atau persamaan kedua? Mana persamaan mana yang mengandung atom karbon di sebelah sini? Kan cuma persamaan satu ya. Cuma ini yang mengandung atom karbon. Oke, berarti nanti untuk mendapatkan karbon saya menggunakan persamaan ke satu. Sekarang masalah posisinya. Saya butuh karbon dan posisinya di sebelah kiri jumlahnya satu ya, koefisiennya satu. Sementara di persamaannya jumlahnya juga satu, posisinya juga di kiri. Jadi ya udah, persamaan satu ini saya adopsi tidak diapa-apakan ya. Jadi cukup tuliskan ulang karbon solid ditambah dengan O2 gas menghasilkan karbon dioksida dalam fase gas. Entalpinya pun tidak diapa-apakan ya. Entalpi pembentukan standarnya sama dengan entalpi reaksinya sama dengan min 394 kilojoule per mol. Oke. Nah, selanjutnya saya butuh karbon monoksida.
Kira-kira yang ada karbon monoksidanya persamaan satu atau persamaan dua ya? Cuma persamaan dua ya yang ada karbon monoksidanya. Oke, sekarang kalau saya tahu karbon monoksidanya didapat dari persamaan dua, sekarang dari posisinya gimana dan ekivalensinya gimana, koefisiennya gimana gitu. Pertama, saya pengen karbon dioksida ada di sebelah kanan panah, ya, ada di sebelah kanan panah. Sementara informasinya saya punya di sebelah kiri panah, gitu. Oke, berarti persamaan ini harus dibalik. Ya. Persamaan ini harus dibalik. Selain itu, selain dibalik, koefisiennya juga tidak sama ya, karena saya perlu koefisien sebanyak satu, sementara di soalnya koefisiennya masih dua. Supaya menjadi satu, maka ini selain dibalik, dia juga dibagi dua. Gitu. Oke, kalau dia dibalik ya, kalau dia dibalik kan jadi seperti ini ya, 2CO2 gas menjadi 2CO gas ditambah dengan O2 gas gitu. Nah ini kalau dibalik, dibalik doang gitu. Kalau dibalik dan dibagi dua, ya. Jadi ini kalau dibagi dua kan hilang ya. Ini hilang, ini hilang. Satu dibagi dua kan jadi setengah. Nah, entalpinya pun juga harus dioperasikan. Gitu. Kalau dia dibalik, ya, tandanya berubah tanda ya. Jadi yang awalnya negatif, karena dia dibalik jadi positif. Ya, jadi positif 569. Tapi kan dia dibagi dua, gitu ya. Berarti 569 ini juga harus dibagi dua. Hasilnya sama dengan berapa ya? Kalau 570 kan 285. Berarti kalau 569 itu dibagi dua kan berarti 284,5 ya kilojoule per mol. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah saya dapatkan dua buah reaksi ini, coba kita jumlahkan. Apakah reaksinya sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan di sini ya? Aturannya gini. Jadi kalau ada sebuah reaksi di mana ada spesies di sebelah kanan dan di sebelah kiri yang sama, fasanya pun sama, boleh kita hilangkan. Kayak apa, Kak? Contohnya. Contohnya di sini ada CO2. Di sebelah kiri dalam fase gas, di sebelah kanan panah juga dalam fase gas. Nah, itu boleh dihilangkan. Ya. Begitupun ini, ada oksigen di sebelah kanan fasanya gas, di sebelah kiri juga ada oksigen gitu. Tapi kan di sini koefisiennya satu di sini ya. Yang di bawah setengah. Jadi kalau dicoret, yang bisa dicoret setengahnya aja, setengahnya tetap ada di sini. Nah, gitu ya. Sehingga sisanya tinggal kita letakkan di bawah. Yang bersisa yang mana? Ini dan ini. Jadi kalau itu diturunkan ke bawah kan jadi karbon solid ditambah setengah O2 gas menghasilkan CO gas gitu. Dan ini exactly apa yang kita pengenkan gitu. Jadi yang kita pengenkan entalpi pembentukan dari karbon monoksida melalui informasi-informasi yang diberikan gitu. Informasinya ada dua soal gitu. Jadi hukum Hess itu intinya kita harus menyusun sebuah persamaan dari persamaan yang diinformasikan gitu. Karena di sini ada persamaan satu dan persamaan dua, saya harus susun supaya mendapat persamaan yang ini. Supaya nanti bisa saya cari entalpi reaksinya di sini sama dengan berapa. Kan tinggal saya menjumlahkan ini ditambah ini kan sederhananya. Ini kalau ini dijumlahkan ternyata hasilnya sekitar min 109,5 ya, 109,5 kilojoule per mol gitu. Oh, ternyata melalui hukum Hess juga bisa menentukan entalpi dari suatu reaksi. Gitu. Nah, sebenarnya ada tiga macam ya penentuan entalpi suatu reaksi ya. Kita bisa menggunakan delta Hf ya. Cukup kurangkan entalpi pembentukan di produknya, kurangi dengan entalpi pembentukan di reaktannya. Kalau pakai energi ikatan, ya energi ikatan di reaktannya dikurangi energi ikatan di produknya. Kalau pakai hukum Hess ini apa ya? Kayak bongkar pasang gitu ya. Jadi kita punya sebuah reaksi, bukan sebuah reaksi, kita punya dua buah reaksi yang harus disusun supaya mendapatkan reaksi yang kita inginkan di sini. Ya, untuk memodifikasi reaksi ada tiga macam operasi ya. Pertama kita bisa mengkalikannya. Kalau dikalikan ya, berarti koefisiennya juga dikali ya. Ini aturan di dalam hukum Hess ya. Aturan di dalam hukum Hess
Jadi kalau saya punya A ditambah B, A ditambah 2B menjadi 3C, ya. A ditambah 2B menjadi 3C. Kalau ini punya entalpi sebesar sama dengan A, ya, misal saya balik ya. Saya balik jadi 3C sama dengan A ditambah 2B. Maka entalpinya jadi kebalikannya, jadi minus A. Gitu. Kalau saya kalikan ya, misal persamaan ini saya pengen kalikan 2 gitu ya. Kalau saya kalikan 2 kan jadi 2A ditambah 4B menghasilkan 6C. Entalpinya pun juga dikalikan ya, jadi 2A gitu. Bukan AA ya, tapi 2A ya. Nah, kalau dibagi maka misal persamaan ini saya bagi 3 ya. Persamaan ini saya bagi dengan 3. Nah, kalau saya bagi dengan 3 kan jadi 1/3A ditambah 2/3A menghasilkan C gitu ya. Entalpinya pun juga dibagi jadi A/3 gitu. Jadi untuk memodifikasi dari suatu reaksi di dalam hukum Hess ada 3 macam cara pengoperasian. Pertama, dia bisa dibolak-balik tuh, Mas. Jadi minus positifnya dirubah aja. Yang kedua, dia bisa dikalikan ya. Kalikannya nggak harus selalu bilang bulat ya. Kadang ada yang dikalikan 2,5 gitu. Ya udah berarti entalpinya juga dikalikan 2,5. Kadang ada juga yang harus dikalikan setengah, entalpinya juga dikalikan setengah. Kalau dibagi, sama, entalpinya juga dibagi. Gitu. Sebagaimana kita membagi berapa reaksi kimianya, maka entalpinya juga dibagi ya seberapa itu. Gitu. Jadi jawaban yang tepat untuk menjawab persoalan ini adalah opsi yang A. Oke, sebelum saya lanjutkan, jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan terlebih dahulu ya. Kak, permisi mau tanya. Iya, silakan. Itu yang setengah O2-nya yang bawah, tadi kenapa ya Ya. kok bisa langsung diabaikan, dicoret? Oke, kenapa bisa diabaikan ya? Karena tadinya ya, sebelum saya modifikasi ya, tadinya ini nih koefisiennya 1 gitu ya. Nah, sebelum saya coret ya. Nah, satu itu kan boleh dianggap setengah ditambah setengah gitu ya. Jadi di sini sama aja setengah O2 ditambah setengah O2 gitu ya. Ya kan sama aja kan, setengah O2 ditambah setengah 2 kan sama dengan 1 O2. Ya udah karena ada setengah O2 di sebelah kanan, saya coret dengan setengah O2 di sebelah kiri, ya jadi hilang gitu. Jadi sisa ini doang. Nah, gitu. Jadi tersisa setengah O2 di sebelah kiri gitu. Sama halnya misal nanti di sebelah kanan ya, misal ada di sebelah kanan itu ada 3/2 O2 ya. Kemudian di atas di sini ternyata ada 5 O2 gitu ya. Nah, 5 O2 ini kan bisa dianggap ya 5 O2 ini kan sama dengan berapa? Sama dengan 10 kok 10 sama dengan berapa yang dibagi 2 ya? Berarti sama dengan 50/10 atau sama dengan kalau kalau bilangannya kalau penyebutnya dibuat 2 ya. Kalau penyebutnya dibuat 2 berarti atasnya kan sama dengan berapa yang dibagi 2 sama dengan 5 ya. Yang dibagi 2 sama dengan 5 kan sama dengan berapa? 20 dibagi 2 20. 10 ya. 10. Nah, ini kan boleh dibuat 10/2 ya. 10/2 boleh saya coret dengan 3/2. Jadi 10/2 kita kurangi 3/2 kan sama dengan 7/3 ya. Jadi kalau ini dicoret 3/2-nya hilang, di sini sisa 7/3. Kalau tadi setengah itu bisa dihilang, jadi 1 dikurangi setengah kan jadi setengah. Begitu ya.
Ya, betul, 10/2. Gitu ya. Jadi ini 10/2. Bisa dipahami? Iya, bisa, Kak. Makasih. Oke, sama-sama. Oke, kalau seperti itu saya lanjutkan ke soal berikutnya ya. Nah, di sini ada sebuah persamaan reaksi ya. Untuk reaksi berikut ada kalsium hidroksida, katanya dia bisa terdekomposisi ya, melepaskan kalsium oksida dan air gitu. Dan punya nilai entalpi ya. Pernyataan mana yang benar? Nah, ini prinsip apa di sini ya? Eh, Materinya adalah materi tentang kesetimbangan ya. Lebih tepatnya ini membahas tentang pergeseran dari suatu kesetimbangan gitu ya. Gimana prinsip kesetimbangan dari pergeseran dari suatu kesetimbangan itu dirumuskan oleh seseorang yang bernama Le Chatelain ya. Mungkin pernah kalian dengar ya namanya ya, yang bacanya rada susah ya. Ada yang bilang Chatelain, ada yang bilang Chatelain ya. Intinya prinsip yang dikatakan oleh si Le Chatelain ini bilang bahwasanya kalau dia punya sebuah reaksi A ditambah dengan 2B menghasilkan C dengan nilai entalpi yang bernilai positif gitu ya. Dan kebetulan reaksinya ini kesetimbangan gitu ya. Nah, yang namanya kesetimbangan kan reaksinya terjadi dua arah ya. Jadi baik itu reaktan berubah menjadi produk, tapi produknya pun berubah menjadi reaktan ya. Terjadi dalam satu kesatuan gitu. Nah, untuk menggeser kesetimbangan di sini ada beberapa beberapa cara gitu ya. Pertama, kita bisa mengubah konsentrasinya ya, mengubah konsentrasi. Nah, jadi untuk mengubah konsentrasi, ini prinsip yang digunakan adalah seperti prinsip pipa U ya. Yang tahu kan pipa U ya? Jadi pipa yang bentuknya seperti U gitu ya. Nah, ini kan punya titik keseimbangan atau titik tengah di sini ya. Jadi kalau saya isi air di sebelah sini dengan ketinggian seperti ini ya. Kalau saya isi air kan ketinggian di sebelah kanan dan di sebelah kiri harusnya sama gitu ya. Nah, kemudian kalau saya tambahkan zat di sebelah kiri gitu ya. Saya tambahkan zat X di sebelah kiri, maka dia akan menggeser cairan ini ke sebelah lawannya gitu kan. Jadi kira-kira bentuk setelah ditambahkan zat X nanti kira-kira seperti ini ya. Ini kesetimbangannya dan ini naik gitu ya. Dari titik semula yang seperti ini titik semulanya seperti ini, dan dia bakalan diisi oleh zat X-nya. Jadi zat X-nya mengisi di sini ya. Zat X. Iya kan? Jadi kalau saya tambahkan zat X di sebelah kiri kan kesetimbangannya bergeser ke arah kanan. Ya. Ataupun kalau sebaliknya, kesetimbangannya saya tambahkan di sebelah kiri, ya zatnya kan bergeser ke arah, kesetimbangannya saya ditambahkan di sebelah kanan, maka kesetimbangannya bergeser ke arah kiri. Gitu kan? Nah sekarang kalian anggap ini adalah posisi reaktan. Kemudian ini adalah posisi produk. Gitu. Jadi kalau konsentrasi dari reaktan saya tambahkan, maka kesetimbangannya bergeser ke arah produk. Ya, kalau konsentrasi produknya saya tambahkan, maka kesetimbangannya bergeser ke arah reaktan. Jadi kayak apa? Kayak pipa U gitu ya. Jadi kalau saya punya pipa U seperti ini ya, pipa U, kemudian ketinggiannya sama di sini ya. Kalau di sebelah kiri saya tambahkan, ya, kan cairannya bergeser ke kanan. Kalau di sebelah kanan yang saya tambahkan, kan cairannya bergeser ke sebelah kiri. Sama pun itu terjadi untuk reaksi kimia. Jadi kalau konsentrasi dari produknya, dari reaktannya yaitu A dan B saya tingkatkan, maka kesetimbangannya akan bergeser ke arah kanan ya. Nah, kesetimbangan yang bergeser ke arah kanan saya simbolkan seperti ini ya. Jadi kalau panahnya lebih condong ke kanan, saya anggap ini reaksi yang bergeser ke arah kanan atau bergeser ke arah produk ya. Kalau dia bergeser ke sebelah kiri, saya anggap panahnya lebih cenderung ke arah kiri gitu ya. Jadi ini bergeser ke arah reaktan di sini.
Oke. Ya udah, kalau A dan B ditingkatkan, itu akan bergeser ke arah kanan. Begitupun kalau konsentrasi C saya tingkatkan, maka dia akan menggeser kesetimbangan ke arah kiri atau ke arah reaktannya, gitu. Nah, Kak, untuk merubah kesetimbangan ini, apakah selalu harus ditambah, gitu? Enggak, bisa juga dikurangi, gitu. Bisa juga dikurangi ya. Untuk menggeser kesetimbangan ke arah kanan, bisa saya buat dengan cara mengurangi konsentrasi dari produknya. Jadi C-nya ini dikurangi. Maka kesetimbangannya juga akan bergeser ke arah kanan. Jadi kebalikannya, kalau saya nambahkan zat X di sebelah kiri, oke, reaktannya alirannya mengalir ke sebelah kanan. Begitupun kalau saya kurangi zat yang ada di sebelah kanan, kan bergesernya juga di sebelah kanan gitu. Kalau saya kurangi zat yang ada di sebelah kanan gitu. Nah, begitupun sama. Untuk menggeser kesetimbangan ke arah kanan, ininya bisa saya tambah atau C-nya bisa saya kurangi gitu. Begitupun nanti untuk menggeser kesetimbangan ke arah kiri gitu. Kalau menggeser kesetimbangan ke arah kiri kan produknya harus saya tambahin nih atau reaktannya saya kurangin gitu. Ya, sama aja kan? Maka di sini untuk menggeser kesetimbangan ke arah kiri, selain konsentrasi produknya ditambah, bisa juga konsentrasi dari reaktannya dikurangi. A dan B-nya dikurangi. Nah, ini keseimbangannya juga bergeser ke arah kiri. Gitu. Nah, itu yang pertama ya. Untuk menggeser keseimbangan, saya bisa memanipulasi dari perubahan konsentrasinya. Nah, yang kedua, saya juga bisa memanipulasi dari tekanan dan volumenya. Tekanan dan volumenya. Gitu. Nah, perlu kalian ketahui ya, dari persamaan hukum gas ideal, kan PV itu sama dengan nRT. Gitu. Kalau misalnya saya tanya ya, perbandingan antara tekanan dengan volume, apakah dia berbanding lurus atau berbanding terbalik ya? Gitu. Tekanan dengan volume. Kira-kira dia berbanding lurus atau berbanding terbalik? Nah, kalian tinggal lihat aja dari hukum gas ideal yang kemarin ya. Kemarin kan kita belajar tentang hukum gas ideal. Di sini kan ada P, dan di sini juga ada V gitu. Nah, antara P dengan V, apakah dia berbanding lurus atau berbanding terbalik? Coba aja dipindah ruas ya. P sama dengan nRT per V gitu. Sekarang kita lihat P dan V-nya aja. Oh, ternyata P itu berbanding terbalik dengan volume gitu. Nah, ilustrasi yang sederhana seperti ini ya. Misal, oke, kalian punya lagi-lagi kalian punya balon lah ya. Kalian punya balon, tapi ini bukan balon udara, ini balon kecil ya. Ini balon kecil ya. Katakanlah tekanan yang ada di dalam ini sekitar 5 atmosfer gitu ya. Dia kan punya volume ya. Katakanlah volumenya sama dengan 1 liter di sini ya. Nah, kalau kalian menekan balonnya ya, menekan balonnya sampai balonnya kecil gitu ya, balonnya kecil di sini ya, sampai volumenya sama dengan 0,5 liter gitu ya. Sampai setengah kalinya ya. Apakah tekanan yang di dalam tetap 5 atmosfer? Ya enggak. Dia naik gitu ya. Naiknya bahkan bisa sampai 10 atmosfer gitu ya. Makanya kalau balon itu ditekan ya dia bisa meledak gitu. Kan meledaknya mengeluarkan gas ke arah luar. Kenapa? Karena kalau kita tekan, maka volume volume yang dimiliki oleh gas itu semakin kecil. Kalau volumenya makin kecil ya, maka tekanannya makin besar. Sehingga tekanan yang besar itu ya berpotensi untuk membuat balon ini meledak gitu. Oh, berarti saya punya hubungan terbalik antara tekanan dengan volume di sini. Ya. Nah, berarti perubahan yang bisa dimanipulasi dari tekanan dan volume cuma ada dua. Kondisi yang pertama ketika kita menaikkan tekanan atau sama saja menurunkan volume. Kondisi kedua kita bisa menurunkan volume atau sama saja menurunkan tekanan atau sama saja menaikkan volume, gitu kan? Kan berarti cuma ada dua kondisi kalau ini berkebalikan murni ya. Berarti kalau saya menaikkan tekanan kan sama aja menurunkan volume.
Berarti menaikkan tekanan atau menurunkan volume akan menghasilkan pergeseran yang sama. Atau menurunkan tekanan dan menaikkan volume ini menghasilkan pergeseran ke arah yang sama. Gitu. Oke, gimana pergeserannya? Kalau saya menaikkan tekanan dan menurunkan volume, dia akan bergeser ke arah mol yang kecil. Kalau saya menurunkan tekanan dan menaikkan volume, akan bergeser ke arah mol yang besar. Mol itu apa, Kak? Mol ini kan bisa dilihat, ya bisa aja dilihat langsung dari apanya, dari koefisiennya. Ya, jadi kalian fokus kepada koefisien masing-masing. Ya. Ini koefisien, ini koefisien, ini koefisien. Jadi kalau nggak dituliskan itu kan sama dengan satu ya. Nah, reaktan punya total koefisien sama dengan berapa? 2 tambah satu ya, atau sama dengan 3. Produk, produk punya koefisien totalnya berapa? Satu. Sehingga saya bisa katakan total perbandingan mol antara reaktan dengan produk ya 3:1 gitu. Kenapa? Karena mol itu kan sebanding dengan koefisien ya. Gitu. Sehingga kalau pada reaksi ini ketika saya menaikkan tekanan atau menurunkan volume akan bergeser ke arah mol yang kecil atau bergeser ke produk. Karena di produk molnya lebih kecil sehingga kesetimbangannya bergeser ke arah kanan. Namun kebalikannya, kalau tekanannya saya turunkan, yang artinya volumenya dinaikkan, maka dia akan bergeser ke arah mol yang lebih besar. Reaktannya lebih besar karena molnya 3. Sehingga dia bergeser ke arah kanan. Nah, gitu ya. Jadi selain memanipulasi konsentrasi, saya juga bisa memanipulasi tekanan dan volume. Gitu. Dan yang terakhir yang bisa saya manipulasi adalah memanipulasi dari temperatur ya. Kalau temperatur kan cuma ada 2 macam ya. Bisa saya naikkan temperaturnya, bisa saya turunkan temperaturnya. Nah, kalau saya naikkan temperaturnya, dia akan menggeser kesetimbangan ke arah endoterm. Jadi dia akan menggeser kesetimbangan ke arah endoterm. Kalau menurunkan, berarti dia akan menggeser kesetimbangan ke arah exotherm. Gitu. Loh, endoterm dan exothermnya dilihat dari mana, Kak? Dilihat dari entalpinya. Gitu ya. Nah, kalian kan tahu ya, kalau entalpi itu bernilai positif, berarti reaksinya adalah endoterm. Sementara kebalikannya kalau entalpinya bernilai negatif, berarti reaksinya adalah exotherm. Nah, itu ya. Nah, sekarang lihat informasi di sini. Karena entalpinya bernilai positif, oh berarti reaksi ini adalah reaksi endoterm. Ya, tapi endoterm kemana? Endoterm ke arah kanan gitu. Jadi ke arah kanan reaksinya endoterm. Kalau ke arah kiri, kebalikannya adalah reaksi exotherm. Kok bisa gitu, Kak? Ya, dilihat dari kesetimbangan tadi ya. Tadi kan saya bilang bahwasanya kalau kalian punya reaksi A ditambah 2B menghasilkan 3C, kalau nilai entalpinya bernilai A, maka ketika reaksinya kalian balik, 3C berubah menjadi A ditambah 2B, itu berarti entalpinya bernilai negatif A. Jadi kalau dia exotherm, ya kalau misal di sini endotherm karena positif, kalau reaksinya dibalik, dia akan menjadi exotherm. Ya kan? Jadi dengan membalik suatu reaksi, maka jenis reaksinya berubah. Jadi kalau ini reaksinya endoterm, iya yang ke kanan endoterm. Tapi ke kirinya exotherm karena dibalik ya, gitu. Nanti pun kalau misal ada reaksi yang berbeda, A ditambah B menghasilkan 3C, katanya ini punya entalpi yang bernilai negatif gitu ya. Ternyata reaksinya adalah reaksi kesetimbangan gitu ya. Kalau reaksinya kesetimbangan berarti terjadi reaksi ke sebelah kanan dan sebelah kiri. Karena entalpinya negatif di sini ya, exotherm, oke, exothermnya ke arah kanan, exonya ke arah kanan, tapi ke arah kirinya itu ada reaksi yang endotermik. Gitu ya. Sehingga dengan menaikkan temperatur ya, dengan menaikkan temperatur dia akan bergeser ke arah endoterm. Endonya mengarah kemana? Mengarah ke kanan. Sehingga dengan menaikkan temperatur, maka saya menggeser kesetimbangan ke arah kanan. Menurunkan temperatur, saya menggeserkan kesetimbangan ke arah mana? Ke arah kiri. Exonya ke arah kiri kan? Gitu.
Jadi ya ini yang digunakan untuk menjawab seluruh soal tentang pergeseran keseimbangan ada di sini ya, sudah rangkum ya. Jadi kalau di materi itu kan biasanya ya, sampai sampai berapa lembar, berapa puluh lembar ya, tapi intinya ada di sini ya. Untuk menggeser keseimbangan hanya ada 3 pengaruh yang bisa kita rubah supaya keseimbangannya bergeser. Yang pertama, mengubah konsentrasinya. Yang kedua, mengubah tekanan atau volumenya. Yang ketiga, kita bisa mengubah temperaturnya. Oke. Nah, sekarang coba kita analisis dari soalnya ya. Kita analisis dari soalnya. Supaya lebih mudah ya, ini kalau saya tuliskan di bawah ini asik kayaknya. Nah, jadi bersih lagi papannya. Oke. Di sini saya punya sebuah reaksi ya. Saya punya reaksi CaOH 2 kali ya. Yang fasanya solid berkesetimbangan menjadi CaO yang fasanya solid dan H2O yang fasanya gas gitu ya. Oke. Kemudian di sini punya entalpi reaksi yang bernilai entahlah berapa, pokoknya positif gitu ya. Nah, kalau dia positif ya entalpinya bernilai positif kan berarti reaksinya adalah endoterm. Oke, endotermik itu ke sebelah kanan ya. Endotermik itu ke sebelah kanan, tapi ke sebelah kirinya berarti reaksi eksotermik. Gitu ya. Nah, pernyataan mana yang benar di sini? Pernyataan mana yang benar? Coba kita lihat ya. Katanya reaksi akan bergeser ke sebelah kanan jika jumlah mol H2O ditambahkan. Gitu. Nah, untuk opsi yang A, katanya jika H2O ditambahkan, reaksinya bergeser ke arah kanan. Apakah ini nyambung? Gitu? Kayak pipa U. Saya tambahkan di sebelah kanan, tapi gesernya malah ke kanan. Kan nggak nyambung ya. Sama ini prinsip perubahan konsentrasi. Jadi kalau zat X ditambahkan di kiri, gesernya harus ke kanan dong. Kalau ditambah di kanan, gesernya harus ke kiri. Kalau dikurangi di kanan, gesernya harus ke kanan. Kalau dikurangi di kiri, gesernya harus ke kiri. Nah ini katanya kalau reaksi itu akan bergeser ke kanan kalau jumlah mol H2O ditambah. Jadi H2O ditambah, mana geser ke dia? Enggak nyambung ya. Jadi salah ya. Opsi yang A ini salah. Kemudian opsi yang B, kesetimbangan reaksi hanya bergantung kepada tekanan gas H2O. Nah, caranya kita harus masukkan konstanta kesetimbangan di sini ya. Konstanta kesetimbangan ya itu nilainya sama dengan konsentrasi ya, konstanta kesetimbangan itu ada 2 jenisnya ya. Konstanta kesetimbangan itu ada 2 jenisnya. Yang pertama ada yang kita sebut sebagai Kc, yang kedua ada yang kita sebut sebagai Kp. Ya. Kc itu merupakan perbandingan antara konsentrasi dari dari produk ya, dari produk dibagi dengan konsentrasi dari reaktan dan masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya. Sementara kalau Kp itu merupakan perbandingan dari tekanan dari produk dibagi dengan tekanan dari reaktan dan masing-masing juga dipangkatkan dengan koefisiennya. Nah, jadi bisa dilihat ya perbedaan di sini ya. Jadi kalau Kc itu menggunakan konsentrasi, kalau Kp menggunakan tekanan. Ya, karena asalnya Kc itu merupakan konstanta dari concentration ya. Kp itu asalnya P-nya dari mana? Dari pressure gitu. Jadi kalau kita lihat sebuah fasa dari suatu zat kimia, kira-kira cuma ada berapa sih fasa itu ya? Fasa itu cuma ada 4 ya. Fasa itu biasanya berupa solid ya. Solid ya. Solid itu disimbolkan dengan S ya. Solid itu bukan bukan apa ya, bukan kerjasama yang tinggi ya. Bukan solid yang itu ya, tapi solid yang padat ya. Kemudian ada juga fasa yang berbentuk liquid
atau yang disimbolkan dengan ASI, ini adalah larutan. Ada juga fase yang berbentuk gas atau disimbolkan dengan G, ini adalah bentuk uap. Dan fase yang terakhir dia berbentuk liquid. Liquid ini bukan liquid ya, tapi ini cairan ya, atau cairan itu ya betul liquid ya, tapi simbolnya liquid itu L, ini cairan ya. Nah, fase yang terakhir adalah aqueous ya, aqueous. Aqueous ini disimbolkan dengan Aki, ini adalah yang larutan. Kak, larutan itu apa? Udah kita bahas kemarin ya. Jadi larutan itu minimal terdiri dari dua penyusunnya. Ada zat terlarut, ada zat pelarut gitu ya. Kalau zat pelarut doang namanya liquid, kan hanya terdiri dari satu komponen. Kalau larutan terdiri dari dua komponen, harus ada zat pelarutnya dan harus ada zat pelarutnya. Gitu. Nah, kalau suatu zat kimia itu berfasa gas, maka kita menggunakan Kp. Kalau dia berfasa aqueous, maka dia menggunakan Kc. Dan kalau dia berfasa padat atau cairan, maka dia tidak dimasukkan ke dalam persamaan kesetimbangan. Gitu. Jadi untuk reaksi ini saya bisa cari konstanta kesetimbangannya, tinggal saya lihat dari fasanya. Karena ini fasanya solid, ini fasanya solid, ini fasanya gas. Yang mana yang punya nilai konstanta kesetimbangan? Ya cuma yang gas kan. Kan solid dan liquid tidak memenuhi kriteria untuk masuk dalam konstanta kesetimbangan. Jadi nilaikannya cukup dari tekanan H2O saja. Untuk menjawab itu berarti opsi yang B ini merupakan opsi yang paling tepat. Ya. Jadi kesetimbangan reaksi hanya bergantung pada tekanan gas dari H2O. Gitu ya. Oke, kalau jawabannya yang B, coba dulu kita buktikan opsi yang lain itu salah. Gitu. Coba kita lihat opsi yang C ya. Opsi yang C. Katanya reaksi akan bergeser ke sebelah kanan kalau volume total wadah diperkecil. Oh, berarti dia memperkecil volume. Memperkecil volume itu kan sama saja menaikkan tekanan, ya. Kan mereka berbanding terbalik tuh, volume dan tekanan. Oke, lihat ya. Tadi kalau tekanan dinaikkan, volume diturunkan, dia bergeser ke arah mol yang kecil ya, ke arah mol yang kecil gitu. Mol di reaktannya berapa sih? Mol di reaktannya berapa kan sama dengan satu ya. Ini doang kan, satu kan, ya. Sementara di produknya tuh sama dengan dua ya, dari satu ditambah satu. Jadi kalau tekanan diperbesar atau volume diperkecil, kesetimbangannya bergeser ke arah kiri. Makanya ini salah, gitu. Nggak bergeser ke sebelah kanan karena mol di sebelah kiri itu lebih kecil, gitu. Ya, ya sebenarnya agak bingung juga ya, jawabannya udah dapet tapi kita masih nyari jawabannya ya, meskipun udah jelas-jelas diketahui salah ya. Apa ya, jelas latihan ya. Oke, selanjutnya yang opsi yang D. Nah, penambahan gas argon akan menggeser reaksi kesetimbangan menuju ke arah sebelah kiri. Nah, penambahan gas argon itu apa sih? Penambahan gas argon, ya. Argon itu kan yang disimbolkan dengan AR. Gitu. Jadi kalau ditambahkan argon, apakah dia bergeser kesetimbangannya ya? Nah, di sini kita bisa lihat dari apanya? Kita bisa lihat dari ya sumbangannya gitu ya. Tadi kan ini sebenarnya masuk ke mengubah konsentrasi ya. Jadi untuk menggeser kesetimbangan saya bisa tambahkan atau kurangkan dari produknya atau reaktannya. Nah, sementara argon tuh ada di mana di sini? Reaksinya kan tidak mengandung argon sama sekali, sehingga mau dia ditambah argon di reaktannya atau ditambah argon di produknya tidak akan memengaruhi kesetimbangan reaksi ya. Kenapa? Karena argon tidak ada di dalam persamaan reaksinya ya. Persamaan reaksi.
gitu. Jadi ya menambahkan argon sama saja menambahkan zat asing yang tidak ada pengaruhnya gitu. Kenapa? Karena tidak ada reaksi kimia yang melibatkan argon di sini, kecuali di sini misal ada argonnya gitu ya. Jadi menambahkan argon akan menggeser keseimbangan ke kanan, mengurangi argon akan mengurangi keseimbangan ke sebelah kiri. Karena di sini tidak ada argon, ya udah penambahan argon tidak akan merubah kesetimbangan kimia. Dan yang terakhir, opsi yang E. Penurunan temperatur akan menggeser kesetimbangan ke arah kanan ya. Ingat, temperatur diturunkan, dia akan menggeser kesetimbangan ke arah eksoterm ya. Eksoterm. Nah, ingat di sini ya, perubahan temperatur ya. Jadi kalau temperatur dinaikkan bergeser ke arah endoterm, kalau diturunkan bergeser ke arah eksoterm. Ya udah, lihat aja eksoterm itu mengarah mana panahnya. Kiri atau kanan? Oh, ternyata menggeser ke arah kiri ya. Sehingga ya yang salah di sini ya ke kanan yang harusnya ke kiri. Nah, dengan mengubah temperatur, ya kecuali temperaturnya dinaikkan ya. Kalau temperaturnya dinaikkan, oke, bergeser ke sebelah kanan. Itu kalau temperaturnya diturunkan, harusnya bergeser ke sebelah kiri. Karena reaksi eksoterm itu adalah reaksi sebaliknya ya. Reaksi ke arah kirinya. Oke, jadi ini adalah informasi yang digunakan untuk menjawab soal nomor 51. Ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan terlebih dahulu ya. Oke, Kak mau bertanya, ini kenapa tekanan dan volume berbanding terbalik? Ya dari ini ya, ini hukum gas ideal tadi ya. Karena PV sama dengan nRT, maka P sama dengan nRT per V ya. Jadi P dengan V hubungannya terbalik ya. Gitu. Jadi kalau kita menaikkan tekanan, ya sama aja menurunkan volume. Atau menurunkan volume ya sama aja menaikkan tekanannya. Itu adalah dua hal yang saling berbaikan. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Ini kalau tidak ada, saya lanjutkan ke soal berikutnya ya. Kalau aku mau tanya, kalau di reaksinya ada fase aqueous, berarti pilihan B salah ya? Ya betul. Kalau misalnya ada fase aqueousnya, pilihan B-nya nanti salah ya. Kalau aqueous kan nanti kita pakai Kc ya, pakai konsentrasi ya. Jadi cobalah kita tambahkan ya. Misal ada fase aqueous di sini. Nah ini saya pindahkan ke bawah. Nah, misal reaksinya adalah seperti ini ya, tapi yang satu saya rubah menjadi aqueous gitu. Katakanlah yang mana ya? Katakanlah yang ini saya rubah menjadi aqueous. Nah, kalau ini menjadi aqueous, maka konstanta keseimbangannya sekarang semena-mena tidak ditentukan dari tekanan H2O saja. Karena yang berpengaruh adalah H2O, makanya yang berpengaruh tekanannya, dan CaOH2 kali. Apanya yang berpengaruh konsentrasinya. Jadi nilai K-nya nanti didefinisikan melalui dua hal ya, yaitu tekanan dari H2O dibagi dengan konsentrasi dari CaOH2 kali. Jadi ya bunyinya nanti bukan ini, bukan kesetimbangan reaksi hanya bergantung pada tekanan gas H2O, tapi kesetimbangan reaksi bergantung kepada tekanan gas H2O dan konsentrasi
CaOH 2 kali. Gitu ya. Ya sebenarnya definisinya dari sini ya. Kc dengan Kp. Oke, itu pertanyaan yang bagus. Baik, kalau gitu saya lanjutkan ke soal nomor 52. Perhatikan reaksi berikut ya. Ada N2O4 berubah menjadi N2O2. Oke. Jadi saya punya sebuah reaksi kesetimbangan N2O4 dalam fasa gas berkesetimbangan membentuk 2NO2 dalam fasa gas. Gitu. Nah, sebelum saya lanjutkan, ini punya Kp atau Kc gitu ya. Dia cuma punya Kp di sini. Kenapa? Karena seluruh fasanya baik reaktan atau produknya ya sama-sama gas. Jika Kp di sini definisinya sama dengan tekanan dari produknya. Produknya adalah NO2, gitu ya. Tekanan dari NO2 jangan lupa dikuadratkan karena koefisiennya bernilai 2 dibagi dengan tekanan dari N2O4 gitu. Nah, inilah definisi dari Kp-nya nanti ya. Jika keseimbangan pas pas jika keseimbangan pada ya, ini kayaknya pada ya. Jika keseimbangan pada suhu tertentu dan dalam keadaan setimbang jumlah mol N2O4 itu sama dengan jumlah mol NO2 gitu. Jadi pada keadaan setimbangnya, pada kondisi setimbang katanya jumlah mol dari N2O4 itu sama dengan jumlah mol dari NO2. Yang ditanya adalah derajat disosiasi N2O4 sama dengan berapa? Nah, derajat disosiasi ini kalian juga sudah belajar kemarin ya. Derajat disosiasi ini yang disimbolkan dengan itu loh. Disosiasi yang disimbolkan dengan alfa. Yang saya bilang kemarin kalau semua garam itu derajat disosiasinya sama dengan 1. Artinya ionisasinya sempurna. Gitu ya. Karena ini peristiwanya keseimbangan, maka derajat disosiasinya nggak mungkin nyampe sama dengan 1. Gitu. Nah sekarang derajat disosiasi itu kira-kira didefinisikan dengan apa sih? Gitu. Derajat disosiasi itu didefinisikan sebagai zat yang bereaksi dibagi dengan zat mula-mula. Gitu. Jadi kalau ini saya bikin tabel mula-mula bereaksi dan sisa, gitu ya. Jadi yang namanya alfa itu adalah kondisi di mana dia bereaksi, kita bagi dengan kondisi di mana dia mula-mula, gitu. Itulah alfanya, gitu. Nah sekarang coba kita hitung ya. Katanya ada kondisi ini ya. Pada saat dia setimbang, jumlah mol dari N2O4 dengan NO2 itu sama ya. Jadi dari ini di nitrogen tetraoksida dengan nitrogen dioksidanya itu sama gitu. Jadi kalau misal saya anggap ini X, maka kondisi kesetimbangan ini pun juga X ya. Gitu. Ya. Nah, selanjutnya berarti di kondisi mula-mula ini kan belum ada ya. Gitu. Sehingga saya bisa tentukan di sini pasti sama dengan X gitu. Kenapa? Karena di sini kan penjumlahan ya. Reaktan itu akan semakin semakin lama semakin bertambah, sementara reaktan semakin lama semakin berkurang. Gitu. Jadi kalau di sini X, berarti berapa yang bereaksi ya X gitu. Kemudian di sini berapa kira-kira? Gitu. Lagi-lagi kita harus gunakan perbandingan stoikiometri. Gitu. Jadi kalau koefisiennya 2 yang bereaksi adalah X, kalau koefisiennya 1 kira-kira yang bereaksi berapa? Coba. Kalau koefisiennya 2 yang bereaksi X, kalau koefisiennya 1 yang bereaksi kira-kira berapa? Ada yang tahu? Oke, yang bereaksi adalah setengah X. Betul. Yang bereaksi adalah setengah X. Nah, sekarang tentukan kondisi mula-mulanya. Berapa yang dikurangi setengah X sama dengan X? Untuk menentukan di sini ya. Berapa yang dikurangi setengah X, hasilnya X. Sama dengan berapa di sini berarti? Sesuatu dikurangi setengah X sama dengan X. Berarti di sini kan sama dengan 1/2 kan?
1/2 atau 3/2 X. Ya kan 1/2 dikurangi setengah, ya kan 1 hasilnya. Maka saya punya kondisi mula-mula itu sama dengan setengah X ya. Jadi 3/2 X. Jadi untuk mencari derajat disosiasi, alfa itu kan saya bilang ya, sama dengan zat yang bereaksi itu setengah X kan, dibagi dengan 3/2 X gitu ya. Nah, X ini kan cuma perbandingan ya. Bisa kita hilangkan ya, karena X bagi X kan sama dengan 1. Ya udah 1/2 dibagi 3/2 kan sama aja 1/2 dikali, tapi dibalik 2/3. Gitu kan? 2/2 bisa dihilangkan, jadi sama dengan 1/3. Ya, opsi yang paling tepat untuk menjawab permasalahan ini adalah opsi yang B. Jadi berawal dari derajat disosiasi itu ya. Jadi maksudnya kalau saya punya 1 mol N2O4, maka tidak seluruhnya dari N2O4 berubah menjadi NO2. Cuma 1/3-nya yang berubah. Selain dari itu, ya 2/3-nya masih dalam bentuk N2O4. Gitu ya. Kak, maaf mau nanya, setengahnya dari mana ya, Kak? Oh, setengahnya ya. Setengah ini dari mana? Dari perbandingan koefisien ya. Oke, jadi kalau saya ulang ya. Nah, informasi di awal kan gini ya. Nah, informasi di awal katanya pada kondisi setimbang, ya. Lihat ini, pada kondisi setimbang, jumlah mol N2O4 dan NO2 itu masih sama. Ya. Makanya kalau ini X, ya juga ini X gitu. Oke. Kemudian, kalau di jumlah produknya ini X, maka yang bereaksi ya X gitu. Karena kondisi mula-mulanya dia kan masih nol di sini ya. Dia masih nol di sini. Berarti 0 ditambah berapa yang hasilnya X? Oh, jelas di sini X gitu. Ya kan? 0 ditambah berapa yang hasilnya X. Nah, dari sini kita gunakan perbandingan koefisien untuk menentukan berapa yang bereaksi di reaktannya. Caranya kita gunakan perbandingan koefisien. Di sini kan 2, di sini 1. Gitu ya. Jadi sama halnya nanti kalau saya punya A ditambah 2B menghasilkan 3C ditambah D. Gitu. Jadi kalau saya punya di sini sama dengan 3X ya, mula-mula bereaksi dan sisa, gitu ya. Kalau di sini sama dengan 3X ya, kan konsentrasi reaktan itu berkurang, kemudian di sini bertambah gitu ya. Kondisi mula-mula dari produk kan belum ada dia di kondisi mula-mula ini. Jadi ya secara sederhana saya bisa langsung kasih fatwa bahwasanya di sini 3X. Karena 0 tambah berapa sama dengan 3X. Ya udah selanjutnya kita gunakan perbandingan koefisien untuk menentukan di sini berapa, di sini berapa, di sini berapa. Pakai perbandingan koefisien. Jadi kalau koefisiennya 3 ternyata 3X, berarti kalau koefisiennya 2 ya harus 2X dong. Kalau koefisiennya 1 ya harus 1X. Kalau 1 ya harus X. Nah, gitu. Ya. Begitupun untuk di sini. Kalau koefisiennya 2X, berarti kalau koefisiennya 1 setengahnya dong. Makanya 1/2 X. Sehingga berapa yang dikurangi setengah hasilnya X? Ternyata 3/2. 3/2 X. Nah, dari sini bisa ditentukan alfanya. Sama dengan zat yang bereaksi dibagi dengan zat mula-mula. Yaitu 1/2 X dibagi 3/2 X. X-nya bisa dihilangkan, ya, karena ini pembagian, maka bisa kita balik ya. Jadi 1/2 kita kali dengan 2/3 atau sama dengan 1/3. Itulah nilai derajat disosiasinya. Oke, terima kasih kembali. Mungkin masih ada yang perlu diulang atau ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan dulu ya sebelum saya lanjutkan ke soal berikutnya.
Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan ke soal berikutnya ya. Nah, ini topiknya sudah bergeser lagi. Ini topik tentang apa? Tentang asam dan basa ya. Ini topiknya adalah asam dan basa. Kemarin kalau nggak salah juga ada teori tentang asam basa ya. Di mana kalian mengenal 3 buah teori, ada teori Arrhenius, ada teori Gross-Lowry, dan ada teori Lewis. Ya. Yang ketiga-tiganya adalah teori yang saling melengkapi gitu ya. Jadi untuk menentukan mana itu asam, mana itu basa, ya bisa dipakai ketiga-tiganya sama-sama mendukung gitu ya. Suatu asam lemah dengan Ka 10⁻⁵ dilakukan bersama dengan garam natriumnya dengan perbandingan mol asam dengan mol garam sama dengan 1/10. pH lautan yang diperoleh adalah sama dengan berapa? Nah, untuk menjawab permasalahan ini ya, ini kan berbicara tentang apa? Tentang buffer ya. Buffer itu ada 2 jenisnya, ada buffer asam dan ada buffer yang basa. Ya, jelas ya, kalau buffer asam itu berarti punya pH di rentang yang asam. Kalau buffer basa punya pH di rentang yang basa. Gitu. Nah, buffer asam ini dibentuk dari suatu asam lemah, ya, suatu asam lemah dengan konjugatnya atau dengan garamnya. Ya. Kemarin kan sudah kenal istilah konjugasi. Apa itu konjugasi? Yaitu pasangan yang mirip gitu ya. Jadi konjugasi dari suatu asam adalah kondisi ketika dia sudah melepaskan proton. Tetapi konjugasi dari basa itu adalah kondisi ketika dia sudah menangkap proton, gitu ya. Karena asam itu donor proton, basa itu akseptor proton, gitu ya. Nah, basa itu berarti kebalikannya. Buffer basa itu dibuat dari basa lemah, gitu ya. Dibuat dari basa lemah dengan garamnya atau dengan konjugasinya, gitu ya. Nah, di sini kita menggunakan persamaan Henderson-Haber-Bosch nantinya. Gimana asalnya? Saya jelaskan seperti ini ya. Jadi yang pertama, untuk si buffer asam, ya, saya simbolkan reaksi asamnya adalah Ha gitu. Misal Ha gitu ya. Ketika dia direaksikan dengan air, dia akan berkesetimbangan membentuk H3O plus dan A minus gitu ya. Nah, sekarang lihat Ha ini konjugasinya adalah A minus ya. Jadi kalau ini di sebelah kiri masih punya 1 proton, sementara di sebelah kanan sudah nggak punya proton, berarti dia sudah mendorongkan proton atau ini sifatnya asam ya. Nah, ini sifatnya adalah basa konjugasinya. Gitu. Nah, ini fasanya aqueous, ini fasanya liquid, ini fasanya aqueous, ini fasanya aqueous. Ya. Gimana kira-kira konstanta kesetimbangan di sini? Konstanta kesetimbangan di sini kan semuanya fasanya aqueous ya. Yang aqueous berarti kita pakai konsentrasi, yaitu konsentrasi H3O plus dikali konsentrasi A minus dibagi dengan konsentrasi dari Ha. Nah, karena ini kesetimbangan dari asam, nanti ini biasa disebut dengan Ka. Gitu. Ya. Jadi Ka itu adalah konstanta kesetimbangan untuk asam, untuk acid. Ya. Bahasa Inggris asam kan acid ya. Gitu. Nah, kalau saya balik posisi gitu ya, konsentrasi H3O plus saya buat di sini, ya udah tukar posisi aja dengan Ka-nya. Ka dikali dengan konsentrasi A minus dibagi dengan konsentrasi dari Ha. Gitu ya. Nah, kemudian dari persamaan ini saya sedikit sederhanakan ya. Konsentrasi dari H3O plus berarti sama dengan Ka dikali konsentrasi A minus dibagi konsentrasi Ha. Oke. Kemudian kalian mungkin pernah kenal bahwasanya pH itu sama dengan min log dari H plus ya. Sebenarnya pOH pun kan sama dengan minus log dari OH minus ya.
Sebenarnya yang digambarkan dengan P itu apa? P itu sama dengan min log gitu ya. Jadi kalau ada P dari sesuatu, ya berarti min log dari sesuatu itu. Nah, dari persamaan ini, kedua ruas bisa saya buat min lognya ya. Jadi min log dari persamaan ini dan min log dari persamaan ini. Min log H3O plus atau min log H plus itu kan sama dengan PH ya. Ya, karena PH sama dengan min log dari H plus atau H plus itu sama kayak H3O plus. Nah, di sebelah kanan bisa saya pisah ya. Ini kan sama dengan min log dari Ka dikali konsentrasi A minus dibagi konsentrasi Ha. Nah, mungkin kalian masih ingat di sifat logaritma kalau ada log A kali B kan sama dengan log A plus B. Log A plus log B, gitu ya. Sementara kalau ada log A per B, ini kan sama dengan log A min log B. Gitu, ada keteraturan ini ya. Sehingga di sebelah kanan ini saya bisa rubah menjadi minus log dari Ka ditambah dengan minus log dari A minus dibagi dengan konsentrasi Ha. Gitu. Oke, dari persamaan ini ya, minus log ini supaya kita rubah ya. Minus log dari AB itu saya bisa rubah menjadi log B per A dengan cara mengalikannya dengan minus 1. Jadi kalau persamaannya dibalik ya, dari A per B diubah menjadi B per A itu dikali dengan minus 1. Jadi kalau ada log A per B, berarti itu sama dengan bisa dirubah menjadi log B per A dengan syarat ada minusnya di sini. Nah, karena di sini ada minusnya, untuk menghilangkan minusnya boleh saya balik ya. Jadi sama kayak min log KA ditambah log saya balik jadi log HA dibagi A minus. Nah, gitu ya. Ini definisi dari pH-nya. Gitu. pH sama dengan min log KA ini kan berarti sama dengan pKa. Ya. Ingat kalau ada px itu berarti min log dari x gitu. Begitupun pKa berarti min log dari Ka. Berarti pH sama dengan pKa ditambah log dari konsentrasi Ha dibagi konsentrasi A minus. Nah, Ha ini tadi apa? Ha ini kan asam lemahnya ya. Ini asam lemahnya. Ini adalah konjugasinya atau biasa yang disebut dengan garamnya. Gitu. Nah, sekarang kita tentukan buffer yang dimaksud di soal ini adalah buffer asam atau buffer basa dia. Kalau dilihat kan dia dibuat dari asam lemah dengan garamnya. Berarti dia termasuk asam buffer asam ya. Sehingga rumus yang kita gunakan ya rumus yang ini. Nanti kita katakan ini adalah rumus dari Henderson-Vanderbilt. Ya. Jadi untuk buffer asam secara sederhana untuk mencari pH-nya sama dengan pKa plus log dari konsentrasi Ha di mana Ha itu asamnya dibagi konsentrasi A minus di mana A minus itu garamnya. Kalau basa nanti sama saja kalian gunakan perhitungan yang sama nanti kalian bakalan dapat bahwasanya pOH sama dengan PKB ditambah log dari B dibagi BH plus. Di mana ini merupakan asam lemah, ini merupakan garamnya, ini merupakan basa lemah, dan ini merupakan garamnya. Jadi untuk menjawab persamaan ini ya pakai pH sama dengan pKa plus log dari konsentrasi Ha dibagi konsentrasi A minus. Yang ditanyakan pH ya. Yang ditanya adalah pH. pH larutan yang diperoleh. Berarti sama dengan pKa. pKa itu min log dari Ka plus log dari konsentrasi asam lemah dibagi dengan garamnya. Berarti minus log dari Ka-nya 10 pangkat min 5. Dari mana Kak? Dari sini ya. Ditambah dengan log dari
Nah, ini apa? Kan di sini ada perbandingan ya. Ada perbandingan antara mol asam dengan mol garam. Ya. Mol asam dengan mol garam. Katanya perbandingannya 1:10. Ya udah masukkan saja dengan 1:10. Gitu ya. Atau 1:10 itu kan sama dengan 10 pangkat min 1 ya. Boleh saya anggap ini 10 pangkat min 1. Ya udah bisa dihitung ya. Min log 10 pangkat min 5 kan 5. Log 10 pangkat min 1 kan 1. Jadi 5 tambah 1 atau 6, inilah pH-nya. Apakah betul 6 ini termasuk di daerah asam? Betul ya, karena kalau kita punya pH, rentang pH itu rentangnya antara 0 sampai 14, di mana tengah-tengahnya adalah 7. 0 sampai 7 itu masih terkategori asam, 7 sampai 14 ini terkategori basa. Jadi opsi yang paling tepat untuk menjawab soal ini adalah opsi yang A. Jadi ya secara sederhana, kalau ada buffer, pakai aja sih Henderson-Handel-Bonds. Jadi pH sama dengan pKa plus log asam dibagi garamnya. Kalau untuk buffer basa, pOH sama dengan pKb ditambah log basa lemah dibagi dengan garamnya. Seperti itu ya. Jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan terlebih dahulu ya. Bukannya 4, ya itu min 1. Terus log, oh iya, 10 pangkat min log 10 pangkat min 1. Oh iya, min 1 ya. Iya, betul ya. Saya kira ini min log 10 pangkat min 1 ya. Ini hasilnya min 1 ya, bukan 1 ya. Ini min 1 sehingga hasil akhirnya sama dengan 4 ya. Ya, 4. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk menjawab soal ini adalah opsi yang C ya. Oke, good. Terima kasih koreksinya. Amsyadin. Kak izin bertanya, VKA itu sama dengan min log KA dan KA ya Kak, dan sebaliknya untuk PKB. Betul ya. Jadi kalau misal ada PKA, ya, PKA itu berarti minus log dari KA. Gitu kan. Sementara PKB berarti sama dengan minus log dari KB. Gitu ya. Ya sebagai anak kimia ya, kadang kadang ada juga yang saking kerennya ya, dia buka WhatsApp ya, dia open WhatsApp dan ngechat saya dengan teks seperti ini ya, minus log info, minus log info ya. Saya kan nggak ngerti ya, apa maksudnya minus log info. Dia ngomong apa itu ya? Ini kan sama dengan P info berarti. Jadi dia P info. Dia pakai bahasa kimia jadi minus log info. Oh, ada aja. Jadi minus PX atau P dari sesuatu itu sama dengan minus log dari sesuatu. Kak itu fungsi perbandingan molnya untuk apa ya? Nah perbandingan molnya ini kan katanya perbandingan mol asam dengan mol garam ya. Itu kan berarti sama dengan mol asam dibagi dengan mol garam. Atau kalau disimbolkan mol asamnya itu kan berarti mol dari
HA-nya. Mol garamnya berarti mol dari A minusnya. Jadi kan dipakai ya, dipakai di sini. Sama dengan berapa? Sama dengan 1/10 atau sama dengan 0,1. Jadi makanya di sini saya ganti 0,1 atau 10 pangkat min 1. Gitu ya. Jadi ini informasi yang sangat penting ya. Kalau perbandingannya berbeda, ya pH-nya nanti juga beda. Oke, terima kasih Akila. Sama-sama. Gitu ya. Jadi pokoknya kalau ketemu dengan soal asam basa, terutama spesifiknya buffer gitu ya, udah pakai dua ini aja ya. Ini yang wajib dihafalkan gitu. Wajib dihafalkan dan tidak wajib dilupakan. Dihafalkannya wajib, dilupakannya tidak wajib. Jadi pH sama dengan pKa plus log asamnya dibagi dengan garamnya, pOH sama dengan pKb plus log basa lemahnya dibagi dengan garamnya. Kamu tanya, itu dari Ka sama dengan sesuatu menjadi H3O plus sama dengan sesuatu, itu hasil kali silang. Ini ya, bukan ya. Ini ya pindah posisi saja ya. Ka sama dengan sesuatu, H3O plus sama dengan sesuatu ya. H3O plus gitu ya. H3O plus ini kan perkalian ya. Kalau saya pindah ke sini, sementara Ka saya pindah ke sini, ya tukar posisi aja kan. Sama aja kan. Gitu. Jadi H3O plus di sini pindah sebagai KB ke posisi Ka, Ka-nya pindah ke posisi H3O plus-nya. Tukar posisi aja ya kan boleh ya tukar posisi ya. Nah, kalau pakai cara konsentrasi hapus dulu ketemu pH-nya 6 Kak. Pakai cara konsentrasi hapus dulu. Gimana ya? Masalahnya ini buffer ya. Kalau buffer tidak bisa langsung mencari konsentrasi H plusnya ya. Karena kalau dia asam biasa, bisa kita cari konsentrasi H plusnya kan. Dari ini, konsentrasi H plus. Konsentrasi H plus kan sama dengan akar dari Ka dikali dengan Ca. Ya. Karena kita tidak punya konsentrasi dari garamnya, yang kita cuma punya perbandingan, ya maka yang bisa dipakai ya cuma persamaan Henderson-Henderbolts. Gitu. Nah, di situ emang include perbandingan antara konsentrasi asam lemah dengan konsentrasi garamnya. Gitu. Tapi itu kan perbandingan mol, Kak, bukan perbandingan konsentrasi. Mungkin ada yang nanya gini, ya sama aja perbandingan mol dengan perbandingan konsentrasi itu ya notabene sama. Karena konsentrasi atau molaritas ya itu kan sama dengan perbandingan antara mol zat terlarut dibagi dengan volume larutannya. Jadi kalau misalnya ada konsentrasi Ha dibagi dengan konsentrasi A minus, kan sama saja konsentrasi itu mol per volume gitu. Ini pun mol per volume, di mana volumenya sama-sama volume larutan, kan bisa dihilangkan. Ini sama dengan mol dari Ha-nya langsung dibagi dengan mol dari A minusnya. Nah, notabene sama antara konsentrasi dan jumlah mol. Jadi perbandingan konsentrasi itu ya sama persis dengan perbandingan molnya. Gitu ya. Ini mungkin ini ya. Saya lanjutkan ke soal nomor 54 untuk menjawab ini pertanyaan dari Mai. Kalau pakai cara cari konsentrasi A plus dulu ketemunya pH 6 ya. Untuk mencari konsentrasi A plus dulu atau OH min dulu itu hanya untuk larutan basa lemah atau asam lemah gitu ya. Tapi kalau buffer kita harus menggunakan hubungan dari Henderson-Henderson itu ya. Contoh di sini ya. Ada informasi amonia memiliki Kb senilai 10 pangkat min 5 pada temperatur 25 derajat Celcius. pH larutan ya untuk eh, oh ini tidak ada informasi konsentrasinya ya.
Kalau tidak ada informasi konsentrasinya, kita pakai hubungan ini ya. Mungkin kalian pernah dengar KW. KW itu asalnya dari mana sih? Sebenarnya asalnya dari autolisis air ya. Jadi air yang kalian kenal sebagai H2O itu sebenarnya bisa berkeseimbangan melepaskan H plus dan OH min. Gitu ya. Nah ini fasanya liquid, ini fasanya aqueous, ini fasanya aqueous. Air itu berapa sih pH-nya? Air itu kan netral ya. pH dari air itu sama dengan 7 atau notabene netral. Nah, konstanta keseimbangan untuk reaksi ini kan yang kita masukkan yang fasenya aqueous saja. Kalau liquid kan tidak masuk ya. Berarti sama dengan konsentrasi H plus dikali konsentrasi OH min. Gitu. Nah, karena ini keseimbangan dari air biasanya kita tuliskan sebagai KW yang asalnya dari water. Gitu. Karena pH-nya 7, maka konsentrasi H plus dengan konsentrasi OH min itu selalu sama. Sama dengan berapa? Sama dengan 10 pangkat min 7 dikali 10 pangkat min 7 atau sama dengan 10 pangkat min 14. Gitu. Nah, kalau PKW, ya PKW berarti sama dengan minus log dari KW ya, atau minus log dari konsentrasi H plus ya, konsentrasi dari konsentrasi dari H plus ya, konsentrasi minus minus log dari KW atau KW-nya 10 pangkat min 14. Berarti PKW itu nilainya sama dengan 14 ya. Minus log dari 10 pangkat min 14 itu kan sama dengan 14 gitu. Nah, selanjutnya dari sini bisa kita cari informasinya ya. Karena KB itu sama dengan 10 pangkat min 5, berarti PKB-nya itu sama dengan berapa kira-kira? PKB-nya itu kan berarti sama dengan minus log dari KB ya. Minus log dari KB atau minus log dari 10 pangkat min 5 atau sama dengan 5 ya. Gitu. Nah, kemudian di sini saya punya hubungan ya. Kalau di sini saya kalikan dengan minus log di kedua sisi, jadi minus log ini dan minus log ini yang saya letakkan di sini, berarti saya dapatkan minus log KW itu PKW. Minus log H itu berarti pH. Kemudian minus log OH min itu berarti POH. Di mana notabene PKB itu sama dengan POH. Sementara pKa itu notabene sama dengan pH. Gitu. Karena POH ini minus log dari konsentrasi basa ya, atau untuk kebasaan. Kalau pK minus log dari konsentrasi asam atau untuk keasaman. Jadi kalau PKW-nya 14, sementara POH-nya 5, kan saya bisa cari pH-nya sama dengan berapa? Kalau POH-nya sama dengan 5. Ya, berarti pH-nya sama dengan 14 dikurangi 5 atau sama dengan 9. Jadi jawaban yang paling tepat untuk menjawab soal nomor 54 adalah yang B. Itu ya. Jadi kalau ada KB, kita rubah dulu menjadi PKB. Karena PKB itu notabene nanti mirip dengan PUH. Meskipun nilainya nggak sama persis ya. Tapi mirip ya. Kemudian kalau nanti misal ada KA, kalian rubah dulu ke PKA. Karena PKA itu nilainya nanti mirip dengan pH-nya. Karena di sini basah gitu ya. Harusnya pH yang dihitung itu masuk di dalam rentang basah. Sehingga tanpa menghitung pun harusnya kalian bisa mengeliminasi dua opsi ini. Karena ini masih di daerah rentang asam ya. Sementara amonia itu merupakan basa karena punya nilai Kb. Oke, selanjutnya. Nah, di sini juga tentang kesetimbangan ya. Kalau dibaca, cuma kesetimbangannya bukan kesetimbangan asam basa, melainkan kesetimbangan
Kak, izin bertanya untuk temperaturnya nggak kepake ya pada temperatur 25 derajat Celcius. Temperaturnya tidak dipakai ya. Karena temperatur itu maksudnya kalau pada 25 derajat Celcius ya berarti pH ruang gitu ya. Sebenarnya kalau temperaturnya selain dari 25 derajat Celcius baru kita pakai gitu ya. Karena di sini nilai KW, KW itu kan sama dengan 10 pangkat minus 14. Tetapi yang ini hanya untuk temperatur sama dengan 25 derajat Celcius. Kalau selain itu kita nggak bisa. Tadi kok nganggap KW-nya sama dengan 10 pangkat minus 14 ya karena kondisinya kondisi suhu ruang. Ya. Kalau kondisinya bukan suhu ruang, bukan 25 derajat Celcius ya kita tidak bisa menggunakan KW yang sama dengan 10 pangkat minus 14. Coba saya carikan dulu ya tentang tabelnya ya. Kalau kalian tahu tabelnya, nanti kalian bakalan lihat perbedaannya. Itu di materi kesetimbangan. Oke, dapat ya. Jadi seperti yang saya bilang bahwasanya KW itu tergantung kepada temperatur ya. Nah, sebagai catatan bagi kalian ya, ini saya berikan tabel antara temperatur dengan KW ya. Tidak wajib dihafal, tapi yang dihafal adalah yang untuk pH 25 derajat Celcius. Nah, tabelnya bisa dilihat di ini ya. Saya kecilkan dulu. Ah, asik. Ya, ini ya. Ini tabel perbandingan antara KW dengan suhu, gitu. Jadi hanya untuk suhu 25 derajat Celcius, KW itu sama dengan 10 pangkat min 14. Kalau suhunya di lain dari itu, KW itu ya tidak lagi 10 pangkat min 14 gitu ya. Jadi berubah-ubah ya. Kalau suhunya makin dingin, KW-nya makin kecil. Kalau suhunya makin besar, KW-nya makin besar ya. Bahkan ada yang 9,5 kali 10 pangkat min 14. Itu ya, jadi KW yang saya gunakan 10 pangkat min 14 itu ya masuknya di ini ya. Tapi tidak mungkin ya. Karena kalau di TPB yang pertama, di semester 1 biasanya nggak mungkin memasukkan KW di lain dan selain dari suhu 25 derajat Celcius. Karena ini pun materi di semester 2. Jadi kalian belajar satu semester lebih ke depan. Jadi nggak mungkin biasanya dimasukkan itu pada suhu 25 derajat Celcius. Oke, kalau begitu saya lanjutkan. Di sini membahas tentang materi kelarutan ya. Kelarutan atau materi spesifiknya adalah tentang KSP, Constanta Solubility Product. Katanya tetapan hasil kali kelarutan atau KSP dari si MgOH 2 kali itu sama dengan 2 kali 10 pangkat min 11. Dan ke dalam larutan tersebut ditambahkan larutan MgCl2 dengan konsentrasi sekian. Dan ditambahkan larutan NaOH sedikit demi sedikit. Endapan akan mulai terbentuk pada saat pH sama dengan berapa. Gitu. Oke, jadi di sini saya punya peristiwa pelarutan ya. Peristiwa pelarutan. Namanya juga pelarutan ya kayak. Berarti kita melarutkan dari sesuatu yang fasanya solid dirubah menjadi larutan. Atau kita merubah zat yang fasanya solid dirubah menjadi aqueous. Gitu ya.
Apa yang dilarutkan? Yang dilarutkan adalah MgOH 2 kali. Berarti dia fasanya solid, kemudian kita larutkan gitu menjadi Mg2 plus, berarti fasanya aqueous, dan melepaskan 2 OH minus dan fasanya aqueous. Jadi kalau ini kelarutannya S, maka ini kelarutannya S, ini pun kelarutannya 2S. Loh, tahu dari mana, Kak? Ya tahu dari informasi ini. Ya dari informasi koefisiennya. Ya, lagi-lagi perbandingan koefisien itu kan setara dengan perbandingan molnya. Perbandingan kelarutannya pun setara dengan perbandingan koefisien. Maka disitulah pentingnya kita untuk menyetarakan reaksi gitu ya. Kanan dan kirinya harus setara terlebih dahulu. Nah, konstanta kesetimbangan untuk reaksi ini gimana sih? Ya, kita lihat fasanya. Fasa yang berpengaruh kan cuma aqueous, berarti ya pengaruhnya cuma dari ini doang kan? Karena untuk solid dia tidak berpengaruh, maka K-nya, konstanta kesetimbangannya sama dengan konsentrasi dari Mg2 plus dikali konsentrasi dari OH minus kuadrat. Nah, jangan lupa pangkat koefisiennya. Nah, karena dia peristiwanya pelarutan, makanya biasa kita sebut dengan KSP nanti. Konstanta solubility product. Jadi konstanta kesetimbangan itu banyak jenisnya ya. Tadi ada Kc berdasarkan konsentrasi, ada Kp berdasarkan pressure, berdasarkan tekanan. Ada juga Ka kalau peristiwanya adalah eh, ionisasi dari asam. Ada juga Kb kalau peristiwanya ionisasi dari basa. Ada juga Kw tadi kalau yang terionisasi itu ada ion. Nah, kalau Ksp itu adalah konstanta keseimbangan untuk peristiwa pelarutan. Kalau ada solid dirubah menjadi aqueous, oh itu pelarutan, maka nilainya disebut konstanta keseimbangannya disebut dengan Ksp. Nah, dia kan berada di dalam larutan MgCl3 ya, MgCl2, di mana notabene ini merupakan garam. Garam itu bisa terionisasi secara sempurna membentuk ion-ionnya, yaitu Mg2 plus dan 2Cl minus. Nah, katanya konsentrasinya 2 kali 10 pangkat min 3 molar. Nah, dari sini kita bisa gunakan perbandingan koefisien. Kalau MgCl2-nya 2 kali 10 pangkat min 3, berarti Mg2 plusnya pun 2 kali 10 pangkat min 3. Gitu. Cl min-nya berarti 2 kali lipatnya, 4 kali 10 pangkat min 3 molar. Nah, kondisi ketika apa dia endapan akan mulai terbentuk gitu ya. Endapan itu akan mulai terbentuk ketika eh, nilainya sudah mencapai dengan KSP-nya. Gitu. Caranya gimana? Caranya di sini kan supaya kita mendapatkan pH pada saat dia mengendap, ya kita harus hitung berapa konsentrasi Mg2 plusnya, berapa konsentrasi OH-nya sekiranya nyampe ke KSP-nya. Nah, itu adalah kondisi ketika dia mengendap. Mg2 plusnya kan bisa didapat dari sini ya. Ini kan konsentrasi Mg2 plus yang nanti akan masuk ke sini. Berarti ini sebenarnya bukan S, tetapi S tambah 2 kali 10 pangkat min 3. Cuma saking kecilnya, S-nya ini nanti diabaikan. Kenapa? Karena lebih besar 2 kali 10 pangkat min 3. Karena S ini kelarutannya kecil. Ya, ini namanya faktor ion senama ya. Faktor ion senama. Jadi kalau ada ion yang senama, sama-sama Mg2 plus, ketemu dengan peristiwa pelarutan, maka S dari pelarutan itu diabaikan, diganti dengan konsentrasi dari garamnya. Kemudian tinggal dimasukkan ya, KSP nilainya berapa? KSP itu 2 kali 10 pangkat min 11. Nah, ini sama dengan konsentrasi dari Mg2 plusnya dimasukkan 2 kali 10 pangkat min 3. Dan konsentrasi OH minnya, ini ya entah, ini yang kita cari kan. Ini yang kita cari sama dengan berapa? Kuadrat. Gitu. Jadi untuk menjawab ini, kita pindahkan dulu ya. Jadi 2 kali 10 pangkat min 11 dibagi 2 kali 10 pangkat min 3, ini sama dengan X kuadrat. Gitu ya. Sehingga X kuadratnya, 2-nya kan bisa hilang di sini ya. Set, set. Ya. 2-nya bisa hilang ya. Jadi 10 pangkat min 11 dibagi 10 pangkat min 3 ya dikurangi aja. 11 dikurangi 3 kan sama dengan 8 ya. Oh, 10 pangkat min 8. Berarti X-nya sama dengan akar dari 10 pangkat min 8 atau 10 pangkat min 4.
Nah, dari sini konsentrasi OH- itu kan berarti sama dengan X-nya ya. Karena X ini konsentrasi OH-, yaitu sama dengan 10 pangkat min 4. Dari sini bisa kita cari POH-nya yang sama dengan minus log konsentrasi OH-. Kemudian kita cari minus log dari 10 pangkat min 4 atau sama dengan 4. Terakhir kita dapatkan pH-nya berarti sama dengan POH atau sama dengan, ya karena saya punya hubungan ya, 14 itu sama dengan pH ditambah POH. Berarti kalau pOH-nya 4, berapa pH-nya? Sama dengan 14 dikurangi 4. Atau ini sama dengan 10. Gitu ya. Sehingga untuk menjawab soal ini, yang paling sesuai adalah opsi yang 10. Karena yang ditanya adalah pH berapa ketika dia mulai terbentuk endapan. Pada pH berapa dia mulai terbentuk endapan. Karena terbentuk endapan itu terjadi ketika konsentrasi Mg2 plus dengan OH- sudah sama dengan KSP-nya. Nah, ini kondisi ketika dia terbentuk endapan. Karena konsentrasi Mg2 plusnya saya sudah tahu, OH-nya belum tahu. Ya udah, OH-nya dicari untuk mendapatkan pH-nya. Gitu. Kamu masih bingung yang S itu dari mana ya? Ya, S ini namanya kelarutan ya. S ini namanya kelarutan. Gitu. Dan S ini selalu sebanding dengan koefisiennya ya. Jadi tulis aja kalau koefisiennya 1 berarti dia kelarutannya sama dengan S doang. Dan S ini ada nilainya ya. Satuan S ini satuannya sama seperti konsentrasi molar ya. Dari mana aja bebas ya. Karena ini koefisiennya 1 Mg2 plus ya S juga. Karena koefisiennya 2 maka 2S. Nanti kalau misalnya ada 3 ya 3S gitu ya. Misal kalau saya punya Al OH 3 kali. Fasanya solid, kemudian dia melarut menjadi Al3 plus ditambah 3 OH minus. Gitu. Ini aqueous, ini aqueous. Jadi kalau ini S, maka ini S, ini 3S gitu ya, sebanding dengan koefisiennya. Jadi nilai KSP-nya berarti sama dengan konsentrasi dari Al3 plus dikali konsentrasi dari OH min pangkat 3. Atau sama dengan S dikali 3S pangkat 3. Gitu. Nah, ini berarti sama dengan S, 3 pangkat 3 sama dengan berapa ya? 3 kali 3 kali 3, 27 ya. Dikali 27, S pangkat 3 ya S pangkat 3. Sehingga dari sini bisa saya dapatkan sama dengan 27 S pangkat 4. Gitu, jadi S itu kelarutan ya. S itu adalah kelarutan. Oke, sama-sama. Oh iya, ini ada yang bertanya soal ya. Kalau kalian mau bertanya soal, bisa langsung kirim di itu ya, di grup chat ya. Wah, tapi soalnya si Ma ini tidak bisa di-download ya. Ya. Sebentar, munculnya seperti ini desain. Coba mungkin bisa dikirim ulang ya. Ini si Mai, atau bisa dikirim di grup chat saja ya. Kirim di grup chat, nanti saya copy paste ke sini ya. Oke, itu teman-teman bisa lihat di grup chat ya. Apakah ada yang bisa buka filenya?
Soalnya di saya motor-motor terus. Sebetulnya jaringan saya. Oke, untuk pertanyaan Mai, saya pending dulu ya. Nanti Mai bisa kirim secara pribadi ke nomor WhatsApp saya ya. Ini nomor WhatsApp saya, nanti bisa di PC dan kirimkan soalnya ke saya. Hanya hingga sekarang saya tidak bisa membuka nih. Sepertinya karena saya juga di lingkungan kampus ya, jadi jaringannya kadangnya terbatas ya. Tidak bisa menggunakan jaringan secara bagus gitu ya. Kalau kemarin saya tidak di kampus, biasanya sedang di kos, jadi jaringannya enak. Oke, mungkin untuk hari ini sampai sini dulu ya. Kita lanjutkan pertemuan kita di minggu depan ya, kalau nggak salah. Minggu depan, jadi belajarnya tetap semangat dan kita tetap lanjutkan belajarnya meskipun tidak melalui media les ini ya. Jadi kalian tetap belajar untuk menyiapkan TPB ya. Karena ya TPB itu ya bisa dikatakan susah ya. Itu bidangnya lain. Matematika, biologi, nggak ada matematika dan fisika ya, khusus saya. Tapi kalau kimia saya jamin gampang. Jadi kedepannya dipelajari lagi kimianya dan kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Dan kalau kedepannya ya pembahasannya fleksibel ya, karena ini masih persiapan pretest gitu ya. Jadi soal yang akan saya bahas tidak harus dari saya. Nanti kalau kalian ketemu dengan soal yang susah gitu ya, atau di waktu SMA belum sempat dipecahkan ya, taruh saja di sini ya, biar nanti saya jawab soalnya. Oke, karena kita mulai dengan doa, kita juga akhiri dengan doa, dengan harapan apa yang sudah kita pelajari barusan bisa bermanfaat dan tidak mudah untuk dilupakan. Berdoa di dalam hati bisa dimulai.